Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang naming atau penamaan dari mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizka Ayu Permana, ada Anissa Alifa Nurhalizah, dan Saskia Eka Cahyani. Next. Penamaan dalam sistem terdistribusi. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk menunjuk ke suatu resource yang beragam dan tersebar seperti komputer, service, file, dan remote object. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi adalah URL untuk mengakses suatu halaman web dan alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Next. Penamaan dalam sistem terdistribusi. Layanan penamaan atau name service berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yaitu himpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek, SPT user, computer service, dan remote object. Nama, alamat, dan pengenal. Nama dalam sistem terdistribusi adalah serangkaian bit atau karakter yang digunakan untuk merujuk ke entitas. Entitas dalam sistem terdistribusi bisa berupa apa saja seperti host, printer, dan lain-lain. Entitas dapat dioperasikan pada misal sumber daya seperti printer menawarkan antarmuka yang berisi operasi untuk mencetak dokumen, meminta status pekerjaan percetakan, dan lain sebagainya. Entitas seperti koneksi jaringan dapat menyediakan operasi untuk mengirim dan menerima data, mengatur kualitas parameter layanan, dan meminta status. Next. Kemudian di sini ada penamaan. Penamaan digunakan untuk secara unik mengenali entitas dalam sistem terdistribusi. Entitas berupa proses, objek, atau news group. Kemudian ada nama. Nama adalah sebuah sehimpunan bit atau karakter yang mempresentasi atau mengacu suatu entitas. Kemudian ada alamat. Setiap entitas terletak pada suatu akses point atau titik akses dan akses point. Kemudian ada pengenal. Suatu pengenal selalu merujuk ke entitas yang sama, tidak pernah digunakan berulang-ulang. Setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu pengenal. Next. Kemudian sistem penamaan. Sistem penamaan merupakan suatu middleware yang membantu urusan solusi nama, dan sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian nama. Next. Kemudian ada flat naming. Dalam penamaan flat, identitas merupakan bit-bit string yang acak. Kemudian nama flat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Kemudian akan dipelajari 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat, yaitu broadcasting, forwarding pointers, pendekatan berbasis home, distribusi hash tables atau DHT. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada broadcasting. Pendekatan broadcasting nama atau alamat ke seluruh jaringan. Entitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenalan mutakhirnya. Contoh, address resolution protocol atau ARP mencarikan IP address ke MAC address-nya. Dalam sistem ini, IP address adalah alamat dari entitas. MAC address adalah identifier dari akses poinnya. Tentang tidak scalable dalam jaringan besar, teknik ini mengakibatkan jaringan banjir dengan message broadcast, mengharuskan semua entitas untuk mendengarkan atau mengintai semua request.
Selanjutnya ada forward pointer. Forwarding pointer memungkinkan penemuan entitas mobile. Entitas mobile bergerak dari satu akses point ke poin lainnya. Saat suatu entitas bergerak ke lokasi A, ke lokasi B, ia meninggalkan di belakang lokasi A suatu referensi ke lokasi barunya di B. Mekanisme resolusi nama. Mengikuti chain of pointers untuk menjangkau entitas tersebut, mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Tantangannya, rantai panjang mengakibatkan delay resolusi lebih panjang pula. Rantai panjang mudah gagal dikarenakan rusaknya link-link. Selanjutnya, pendekatan home base. Setiap entitas diberikan suatu node home. Node home bersifat statik, mempunyai akses point dan address tetap. Memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Interaksi entitas home. Alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya, kapanpun ia bergerak. Resolusi nama. Klien menghubungi home untuk mendapatkan foreign address-nya. Klien kemudian menghubungi entitas pada foreign location tersebut. Selanjutnya, distribute hash table atau DHT. DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Pasangan key value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Kemudian bertanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antar node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Selanjutnya ada penamaan terstruktur. Nama terstruktur tersusun dari nama-nama human readable sederhana. Pasangan atau key value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antar node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dalam melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Kemudian ada ruang nama. Nama terstruktur diorganisir dalam ruang atau nama atau namespace. Namespace adalah suatu directed graph yang terdiri dari node daun atau leaf. Setiap node daun mempresentasikan suatu entitas. Node daun biasanya menyimpan address dari suatu entitas, misalnya dalam DNS, atau state dari suatu entitas, misalnya di dalam file system. Kemudian node directory. Node directory merujuk ke node leaf atau directory lain. Setiap outgoing add diwakili oleh add label atau node identifier, yaitu state dan atau address misalnya untuk satu mesin atau path. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Saskia. Selanjutnya yaitu pengaitan nama. Yang pertama, ruang nama dapat secara efektif digunakan untuk mengaitkan. Dan yang kedua, menghubungkan atau membuat link dua entitas berbeda. Dua jenis link dapat hadir antara node-node. Yang pertama ada hard link dan symbolic link. Lanjut. Hard link ada suatu directed link dari hard link atau nama link ke aktual node atau node sebenarnya. Kemudian resolusi nama serupa dengan resolusi nama umum. Kemudian ada aturan harus tidak ada siklus di dalam graf. Symbolic link. Symbolic link menyimpan nama dari node asli sebagai data.
Kemudian resolusi nama bagi suatu symbolic link atau SL. Pertama, resolve nama SL, baca isi dari SL, resolusi nama berlanjut dengan isi dari SL. Kemudian aturan, yaitu harus tidak muncul siklus referensi. Kemudian resolusi nama terdistribusi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, resolusi nama terdistribusi bertanggung jawab untuk memetakan nama-nama ke alamat dalam suatu sistem di mana server-server nama didistribusikan antar node-node yang berpartisipasi. Kemudian setiap server nama mempunyai suatu name resolver lokal. Yang kedua akan dibahas dua algoritma resolusi nama terdistribusi, yaitu resolusi nama iteratif dan resolusi nama rekurtif. Resolusi nama iteratif. Yang pertama, Silent menyerahkan nama lengkap yang akan dipecahkan ke root name server. Kemudian root name server memecahkan atau resolve nama sejauh kemampuannya dan mengembalikan hasilnya kepada klien. Klien melewatkan bagian yang tidak terpecahkan dari nama ke NLNS. NLNS memecahkan nama sejauh kemampuannya dan mengembalikan hasilnya kepada klien atau bersama dengan next level name servernya. Yang terakhir, proses ini berlanjut sampai nama lengkap terpecahkan. Kemudian ada penamaan berbasis atribut. Yang pertama, dalam banyak kasus adalah jauh lebih tepat menamai dan mencari entitas berdasarkan arti dari atribut-atributnya. Yang kedua, mirip dengan layanan direktori tradisional, misal Yellow Flags. Yang ketiga, namun operasi pencarian atau lookup dapat menjadi sangat mahal. Keempat, harus mencocokkan nilai-nilai atribut yang di-request terhadap nilai-nilai atribut aktual yang mungkin memerlukan pemeriksaan sesuai entitas. Yang kelima, solusi. Implementasikan layanan direktori dasar sebagai sebuah database dan kombinasikan itu dengan sistem penamaan terstruktur tradisional. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.